Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang mempelajari bagaimana memilih topik dan judul. Saya Novi Tirtami, NIM 21103020010. Dikarenakan rekan saya yang bernama Tian Juan Tama tidak dapat mempresentasikan hasil makalah kami bersama, jadi saya Novi Tirtami akan menjelaskan, membacakan semua hasil makalah kami yang berjudul bagaimana memilih topik dan judul. Jadi yang pertama yaitu pemilihan topik. Topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Pada dasarnya merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Oleh karena itu, kegiatan pertama yang harus dilakukan pada tahap pra-penulisan ialah memilih topik. Banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai sumber untuk penentuan topik. Di dalam memilih topik karya ilmiah harus dipertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang ke-1 yaitu topik harus bermanfaat dan layak dibahas. Bermanfaat berarti bahwa pembahasan topik tersebut akan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu dan profesi, serta layak dibahas dan sesuai dengan bidang yang ditekuni. Kemudian yang kedua yaitu topik dikenal baik. Berarti topik yang dipilih harus topik yang dikuasai atau diketahui penulis sendiri. Sekurang-kurangnya prinsip-prinsip ilmiahnya dikuasai penulis. Kemudian yang ketiga yaitu topik cukup menarik. Terutama bagi penulis, topik yang demikian dapat memotivasi penulis berusaha secara kontinu mencari data yang berguna dalam membahas masalah yang dihadapi dan memotivasi penulis menyelesaikan masalah karya ilmiahnya secara baik. Bagi pembaca, topik yang demikian mengandung minat untuk membacanya. Kemudian yang keempat yaitu bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik dapat diperoleh dan cukup memadai. Artinya, sumber-sumber bahan yang relevan dan memadai dapat diperoleh, baik dari perpustakaan pribadi penulis maupun dari perpustakaan yang ada di daerah atau kota penulis. Selanjutnya yaitu pembatasan topik. Topik harus dibatasi agar dapat dikuasai secara baik. Oleh karena itu, pembatasan sebuah topik mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang ke-1, konsep yang akan diajukan. Yang kedua, variabel penelitian. Yang ketiga, data. Keempat, lokasi atau lembaga pengumpulan data. Dan yang kelima yaitu batas waktu pengumpulan datanya. Topik yang terlalu luas akan menghasilkan tulisan yang dangkal sehingga sulit dibahas, tidak mendalam dan tidak tuntas untuk dibahas. Berdasarkan hal tersebut, maka pembahasan akan menjadi tidak fokus pada masalah utama yang ditulis atau dibaca. Akibatnya, pembahasan menjadi panjang, namun tidak berisi dan dimengerti. Sedangkan jika topik yang diangkat sangat sempit, maka akan menghasilkan tulisan yang tidak baik bagi pembacanya. Adapun cara-cara untuk membatasi sebuah topik, kita dapat membatasi untuk dapat menentukan topik melakukan cara-cara sebagai berikut. Yang ke-1, tetapkan topik dalam kedudukan sentral. Yang pertama dapat kita lakukan untuk menentukan suatu topik adalah dengan menetapkan topik yang akan dibahas dalam kedudukan sentral. Yang kedua yaitu diajukan pertanyaan. Dapat juga menentukan topik dengan mengajukan pertanyaan, apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih dapat dibahas lebih lanjut atau tidak. Yang ketiga yaitu menentukan pilihan. Berdasarkan rincian yang sebelumnya telah ditetapkan tadi pada poin nomor 2 yang mana yang akan dipilih. Yang keempat yaitu memperhatikan syarat topik yang baik dan benar. Untuk mendapatkan topik yang baik dan benar, kita harus memperhatikan syarat-syarat topik tersebut. Kemudian yang kelima yaitu pembatasan sebuah topik atau judul topik yang terlalu luas akan menghasilkan tulisan yang dangkal sehingga sulit dibahas, tidak mendalam dan tidak tuntas untuk dibahas. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu perbedaan topik dan judul. Topik berasal dari bahasa Yunani yaitu topoi yang berarti tempat dalam tulis-menulis, pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan. Maka dari itu, topik merupakan salah satu unsur yang penting dalam wacana percakapan. Judul adalah sebuah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, atau kepala berita. Dalam artikel judul sering disebut juga kepala tulisan. Ada yang mendefinisikan judul adalah lukisan singkat suatu artikel atau disebut juga miniatur isi bahasan. Judul hendaknya dibuat dengan ringkas, padat, dan menarik. Judul artikel diusahakan tidak lebih dari 5 kata, tetapi cukup menggambarkan isi bahasan. Syarat judul yang pertama yaitu asli. Jangan menggunakan judul yang sudah pernah ada. Bila terpaksa dapat dicarikan sinonimnya. Kemudian yang kedua yaitu relevan. Setelah menulis, baca ulang karangan
lalu cari judul yang relevan dengan karangan sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu provokatif. Judul tidak boleh terlalu sederhana sehingga pembaca sudah dapat menduga isi karangan kita sendiri. Kemudian yaitu singkat. Judul tidak boleh bertele-tele, harus singkat dan langsung pada inti yang ingin dibicarakan sehingga maksud yang ingin disampaikan dapat tercermin lewat judul. Kemudian yaitu harus berbentuk frasa. Selanjutnya yaitu awal kata harus huruf kapital kecuali preposisi dan konjungsi. Kemudian tanpa tanda baca di akhir judul karangan. Kemudian yaitu menarik perhatian. Kemudian logis dan selanjutnya yaitu sesuai dengan isi. Pembahasan yang terakhir yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulis adalah sebuah kegiatan menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan seseorang yang diungkapkan dalam bahasa tulis. Tujuan penulisan adalah sebuah gagasan atau ide yang dikerjakan oleh penulis untuk mencapai idenya dalam penelitiannya. Tujuan penulisan atau sebagian menuliskan tujuan penelitian. Sesuai namanya berisi mengenai tujuan dari tulisan atau makalah yang dibuat. Akan tetapi, di bagian ini sebagian besar penulis melakukan kesalahan metodologis. Kesalahan metodologis ini dilakukan karena penulis salah mengartikan fungsi dari tujuan penulisan. Tujuan penulisan seharusnya berisi mengenai hasil yang hendak diperoleh oleh penulis dari penelitian yang dilaksanakan. Tujuan penulisan memiliki kaitan erat dengan rumusan masalah. Isi dari tujuan penulisan paralel dengan isi rumusan masalah-masalah. Jika rumusan masalah berisi pertanyaan penelitian, tujuan penulisan berisi ungkapan jawaban pertanyaan penelitian. Dengan begitu, penulisan rumusan masalah yang tepat akan menghasilkan tujuan penulisan yang tepat pula. Ada dua cara untuk menyatakan tujuan penulisan. Yang pertama, yaitu tujuan penulisan dinyatakan dalam bentuk tesis. Jika sebuah tulisan akan mengembangkan gagasan yang merupakan tema seluruh tulisan. Tesis adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang memuat gagasan pokok atau pikiran tulisan. Dari tesis ini pembaca dapat melihat arah tulisan yang akan dibacanya. Kedua, tujuan penulisan dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan maksud jika tulisan itu tidak mengembangkan gagasan yang merupakan tema seluruh tulisan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.